Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Erdiman Saputra, NIM 1814070012. Di video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab 3 metode penelitian ini, kita akan membahas 9 subtopik. Yang pertama, menjabarkan rancangan desain penelitian dengan contoh. Yang kedua, menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Yang ketiga, menjabarkan teknik pengambilan sampel dan dengan contoh. Yang keempat, menjabarkan variabel dan data penelitian dengan contoh. Yang kelima, menjabarkan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Yang keenam, menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh dan instrumen yang telah digunakan. Yang ketujuh, menjabarkan teknik pengolahan data secara deskriptif. Yang kedelapan, menjabarkan teknik pengolahan data secara diinferensial dengan contoh. Yang kesembilan, menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contoh. Pada subtopik 1 ini, kita akan menjabarkan rancangan desain penelitian dengan contoh. Yang pertama, kita akan membahas pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar serta melibatkan subjek perbandingan atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Arifin 2009 127. Desain penelitian eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design, terbagi atas 3, yaitu one shot case study, studi kasus satu tembakan. Yang kedua, one group protest design, satu kelompok protes. Yang ketiga, interact group comparison. Yang kedua itu true experimental design. Pada yang true experimental design ini terbagi pula atas 3. Yang pertama, protest only control design. Yang kedua, protest control group design. Yang selanjutnya, the Solomon form group design. Yang selanjutnya pembagiannya quasi experimental design. Pada ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama, time series design. Yang kedua, non-equivalent control group design. Yang selanjutnya, counterbalance design. Pada macam-macam desain eksperimen penelitian eksperimen ini terbagi atas 4. Yang terakhir itu factorial design. Pada subtopik 2 ini kita akan membahas menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Yang pertama, kita akan membahas pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain sebagainya. Dan adapun contoh populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 dan 3 di SD 12 Air Cikambing. Pengertian responden. Responden adalah seseorang yang diminta untuk merespon atau menjawab terhadap pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti. Contoh responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 di SD Negeri 12 Air Cikambing di Kecamatan Linggo, Saribaganti. Subtopik 3, menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Teknik pengambilan sampel itu terbagi atas 2. Yang pertama, probability sampling atau random sample. Yang kedua, non-probability sampling atau non-random sampling.
Probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Dan adapun macam-macam dari probability sampling ini yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area. Non-probability sampling atau non-random sampling ini terbagi atas 5. Yang pertama, purposive sampling. Yang kedua, snowball sampling. Yang ketiga, accidental sampling. Yang keempat, quota sampling. Yang kelima, teknik sampel jenuh. Contoh sampel penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Bumi Harjo 02 sebagai kelas eksperimen dan SD Serut Sedang sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling yaitu teknik cluster random sampling. Subtopik 4, menjabarkan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Terlebih dahulu kita akan membahas definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah mengacu pada serangkaian alat pengukuran, misalnya kuesioner atau skala, yang dirancang untuk mendapatkan data-data tentang topik yang menarik dari subjek sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bentuk-bentuk instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif itu terbagi atas 6. Yang pertama itu kuesioner, yang kedua itu wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat dokumentasi, yang kelima sumber dokumen, yang keenam tes. Subtopik 6, menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama, interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam bentuk deskriptif, kualitatif, dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka individu atau kelompok. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, di mana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Yang ketiga, observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 4. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Yang kelima, triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dan adapun contoh instrumen yang telah digunakan adalah, sebagai contoh, kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru-guru piket untuk mengisi materi pada kelas yang pengajarnya berhalangan hadir. Petugas administrasi mengisi buku-buku induk siswa, penjaga sekolah, murid berseragam rapi, dan sebagainya. Terdapat juga instrumen observasi dalam bentuk tes yang digunakan untuk mengamati aspek kejiwaan siswa. Subtopik 7, menjabarkan teknik pengolahan data secara deskriptif. Teknik analisis data secara deskriptif merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu, lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan
Itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Subtopik terakhir yaitu menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contoh. Yang pertama kita akan membahas pengertian prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Dan adapun contoh langkah-langkah kegiatan penelitian yang tersebut itu kami mengambil penelitian eksperimen dengan judul penerapan metode inquiry berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 foto tangan. Adapun prosedur penelitian atau langkah-langkah kegiatan penelitian, yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis, yang kelima kesimpulan.